Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan inilah nikmat terbesar bagi kita, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas jasa beliau kita semua menjadi orang-orang beriman, bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukti keimanan kita. Maka tidak ada cara lain untuk menggapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat kecuali mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah mengikuti petunjuknya, menjadikan beliau sebagai panutan kita. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah hari berapa ini? Tanggal 10 bulan Sya'ban. Kalau ngitung berarti tinggal 20 hari lagi atau bahkan kurang menjelang bulan Ramadan. Semoga kita disampaikan umur kita di bulan Ramadan untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari 7 golongan manusia yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sudah bahas imamun adil. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan manusia yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di padang mahsyar. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kedua, syabun nasyafi ibadatillah. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya terbaut dengan masjid. Dan kemarin, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dan sekarang yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang digoda oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Maka lelaki ini berkata, faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Maka dia berani berkata, menolak, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Berarti orang ini, lelaki ini digoda perempuan yang mempunyai segala sifat yang diidam-idamkan semua laki-laki. Perempuan yang menggodanya bukan perempuan biasa. Datu mansibin wa jamalin. Mansib ini bisa diartikan dengan kedudukan, bisa diartikan dengan keturunan orang terhormat, keturunan orang baik-baik, keturunan orang terpandang.
dan punya kedudukan, lalu dia punya kecantikan. Seluruh sifat yang diidam-idamkan laki-laki untuk menjadi pasangannya, perempuan yang ideal, ada dalam diri perempuan ini. Kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya, keturunannya. Lalu perempuan ini menggodanya, ingin berbuat zina. Tapi lelaki ini berani berkata, faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan dia tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini berarti sesuai dalam judul kajian kita, meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Berani meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Dan peristiwa seperti ini yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Yusuf alaihissalam dengan pujian sebagai orang yang muhsin. Ini kalau kita melihat surat Yusuf itu secara keseluruhan, padahal kita akan mempelajari hanya mengambil satu ceritanya saja, yaitu tentang digodanya Nabi Yusuf oleh istri dari tuannya. Di awal surat Yusuf ini, di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sesungguhnya kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, cerita paling indah di dalam Al-Qur'an, cerita yang paling mengharu biru, cerita yang endingnya bahagia, semuanya bahagia, semuanya selamat, cerita yang paling indah di dalam Al-Quran. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sebelum mendapat wahyu Al-Quran ini termasuk orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang lalai. Kisahnya kalau dilihat secara global, Nabi Yusuf itu ketika masih kecilnya dianiaya, dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, sudah penderitaan. Dan ini sifat orang-orang yang muhsin. Muhsin ini sifat paling tinggi. Islam, iman, ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yusuf alaihissalam dengan pujian termasuk orang-orang yang muhsin, yang sudah sampai derajat ihsan. Ditindas, dianiaya oleh saudara-saudaranya karena hasad, karena dengki, karena iri hati, dilemparkan, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian diambil oleh kafilah yang lewat sebagai budak, dijual dengan harga yang murah kepada tuannya di Mesir. Setelah itu penderitaan demi penderitaan, sudah dianiaya oleh saudaranya, dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak. Sudah agak mending di tempat tuannya, karena tuannya orang yang baik, bangsawan yang ada di Mesir, baik hati. Gak lama menikmati
kebahagiaan hanya sebentar lalu diuji lagi dengan digoda oleh istri dari tuannya, lalu dipenjara beberapa tahun baru dia mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Endingnya bahagia. Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan memotong kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan istri dari tuannya ini dari ayat 22 surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma." Dan ketika Nabi Yusuf sudah mencapai usia balik dewasa, kami berikan kepada dia hukman, hikmah, kebijaksanaan, wa ilmah, dan ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi Yusuf ini dengan sebutan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. 4. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Kenapa? Karena 4 generasi ini nabi semua. Nabi Yusuf alaihissalam bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, Ibnul Karim. Nabi Yakub alaihissalam bapaknya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Buyut, kakek, bapak, anak, semuanya nabi. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, mulia. Sebagai seorang nabi, ketika sudah dewasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya hukma wa ilma, kebijaksanaan dan ilmu. Wa kadzalika nadzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang ihsan. Ini satu. Banyak Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yusuf alaihissalam ini dengan bagian dari orang-orang yang ihsan tadi. Ini ayat 22. Kemudian di ayat yang ke-36-nya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf ketika ditanya oleh temannya yang satu sel di penjara tentang takwil mimpinya. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Temannya bertanya, saya bermimpi begini, beritahukanlah kepada kami takwil arti mimpi ini. Kami melihat engkau termasuk orang yang muhsin. Orang muhsin, orang yang berbuat baik. Tingkatannya paling tinggi, Islam, iman, ihsan. Karena begitu ditindas, dianiaya, didolimi, dipenjara, diberi kesusahan yang berlipat ganda, tapi endingnya dia memaafkan semuanya. Tidak ada yang dia cela. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah dalam surat Yusuf juga ayat 56. Ini semuanya dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika dia sudah punya kedudukan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'u nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf di muka bumi dengan kedudukan yang tinggi, yang dia bisa kemana saja sesuai dengan yang dia kehendaki. Kami berikan rahmat kasih sayang kami kepada siapa saja yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan orang yang muhsin. Wala nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang-orang yang ihsan. Ini ayat 56. Di ayat yang 78 Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yusuf ini ketika dia mau menghukum saudaranya. Saudaranya nggak tahu kalau Nabi Yusuf ini
yang setiap dia minta bantuan makanan itu ternyata adalah Nabi Yusuf ketika terjadi paceklik. Fahud ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Saudaranya yang belum tahu bahwa dia adalah Nabi Yusuf, ketika salah satunya diletakkan piala gelasnya raja yang emas, kemudian diambil, yaitu saudaranya Bunyamin, maka yang paling besar berkata, fahud ahadana, ambil dari kami, jangan Bunyamin, salah satu seorang dari kami, makanahu, sebagai ganti Bunyamin ini, karena dia disayangi oleh bapaknya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Tuhan termasuk orang-orang yang muhsin, orang yang baik hati. Yang terakhirnya di ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepada Nabi Yusuf. Qad mannallahu alaina innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan mau bersabar atas segala musibah yang menimpanya, ujian yang dia derita, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Kita hanya akan mengambil satu cerita tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berani menolak godaan istri dari tuannya. Tadi ayat 22, ayat 23-nya warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsih. Dan perempuan yang tinggal di rumahnya itu dia menggoda Nabi Yusuf supaya melayani nafsu perempuan itu. Wa ghallaqatil abwab, sampai dia menutup semua pintu. Wa qalat haytalak, perempuan itu berkata, kemarilah wahai Yusuf. Qala ma'adallah, Nabi Yusuf menjawab, saya berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya tuanku, berarti suami engkau, sungguh berbuat baik kepadaku, memperlakukanku dengan baik, enggak layak aku mengkhianatinya. Innahu la yuflihud dhalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Wa rawadathu, dan dia menggodanya. Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang dewasa. Nabi Muhammad SAW itu menggambarkan Nabi Yusuf alaihissalam ketampanannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, U'tiya Yusuf satrul husn. Nabi Yusuf ini diberi karunia oleh Allah separuh ketampanan manusia di dunia dimiliki Nabi Yusuf. Ketika sedang dewasa-dewasanya, jadi pemuda yang segar, yang kuat, yang sedang tumbuh-tumbuhnya, maka perempuan yang ada di rumahnya ini, istri dari tuannya ini, menggodanya. Rawadat itu diartikan dengan segala cara dan berulang kali. Berarti bayangkan kalau kita serumah dengan seseorang perempuan yang senantiasa menggoda kita, dan perempuan itu punya kecantikan, punya kedudukan, punya segala sifat yang diinginkan oleh laki-laki. Nabi Yusuf bukan orang yang tidak punya nafsu, sedang menggelegak nafsunya, sedang muda-mudanya, sedang kuat-kuatnya, sedang besar-besarnya syahwatnya juga. Digoda setiap hari karena di dalam rumahnya dengan berbagai cara, berulang kali, dengan cara halus, dengan cara paksaan. Nah, terakhir wa ghallaqatil abwab. Jadi Nabi Yusuf sudah setiap digoda tidak mau, menolak, menyingkir, lalu dijadikanlah semua pintunya ditutup supaya Nabi Yusuf tidak kabur dan tidak ada yang menyaksikan. Wa qalat haytalak, kemarilah wahai Yusuf. Diajak untuk berbuat zina.
Nabi Yusuf menjawab, qala ma'adallah, aku berlindung hanya kepada Allah. Ketika seseorang tidak punya senjata lain, maka senjata yang paling utama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana maswaya, sesungguhnya Tuanku ini memperlakukanku dengan baik. Suamimu, Tuanku, memperlakukanku dengan baik, meliharanya, menyantuninya, merawatnya dengan baik. Innahu la yuflihud dhalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Ayat 24-nya, walaqad hammat bihi, dan sungguh perempuan itu sangat bernafsu kepadanya. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf bukan orang yang tidak punya nafsu, dan Nabi Yusuf sudah pula terpancing syahwatnya kepada perempuan itu. Wa hamma biha, sudah terbertik keinginannya. Kesempatan ada, tempatnya ada, ditutup semua pintunya, tidak ada saksinya. Laula ar-ra'ahu burhana rabbih, kalau seandainya dia tidak melihat burhan, bukti kebenaran dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Modelnya yang tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberinya karunia, atainahu hukma wa ilma. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Yusuf karunia kebijaksanaan dan ilmu. Inilah yang menyelamatkan dia. Laula ar-ra'ahu burhana rabbih kadzalika linafsrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah supaya kami palingkan Nabi Yusuf ini dari keburukan dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, bukan mukhlisin. Mukhlisin itu orangnya ikhlas karena usahanya sendiri, karena latihannya sendiri, karena kebersihan hatinya. Mukhlasin diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi keikhlasan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita mau taat itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita mau bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan hati kita takut kepada Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf lari, wastabaqal baba, dua-duanya lari menuju pintu. Wa quddat qamisahu min duburi wa alqaya sayyidaha ladal bab, sobek bajunya di belakang karena ditarik oleh yang menggodanya. Maka ketika sampai di pintu ketemu tuannya yang mau pulang. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Istrinya, perempuan yang menggoda itu berkata kepada suaminya, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su', apa balasan bagi orang yang menginginkan keburukan bagi keluargamu, istrimu ini. Jadi yang perempuan mengaku, saya yang mau diperkosa. Illa ayyusjana, balasannya tidak lain adalah dipenjara, au adzabun alim, atau adab yang sangat pedih. Lalu Nabi Yusuf membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi, dia yang menggodaku untuk melayani dia, nafsunya. Wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisu qudda min qubli fasadaqat wa huwa minal kadhibin, dan ada saksi ternyata di dalam rumah itu, dan dia berkata kalau bajunya robek di depan, maka yang benar yang perempuan, bahwa dia mau diperkosa, dan Yusuf yang bohong. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas shadiqin, dan kalau bajunya robek yang di belakang, maka istrinya ini yang berdusta dan Nabi Yusuf yang benar. Ternyata yang robek di
belakang. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna. Ketika melihat baju Nabi Yusuf robeknya di belakang, maka sang suami mengatakan, ini tipu dayamu, ini perbuatan jahat. Inna kaidakunna azim. Ini kaidah besar. Sesungguhnya tipu dayamu sangat besar. Tipu daya siapa? Perempuan. Inna kaidakunna azim. Ini Al-Quran yang berbicara. Sesungguhnya tipu dayamu itu sangat besar, berbahaya. Beda dengan dalam surat An-Nisa ayat 76. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang tipu daya setan. Kalau tipu daya perempuan dikatakan oleh Al-Quran, tipu daya kalian adalah sangat besar. Apa tipu daya setan? Di dalam surat An-Nisa ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berperangnya di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dan orang-orang kafir itu berperangnya di jalan taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faqatilu auliya asyaiton. Maka perangilah teman-temannya setan, penolong-penolongnya setan. Inna kaida syaitoni kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan lemah. Tipu daya setan lemah. Tapi tipu daya perempuan azim, besar. Betapa banyak orang yang hancur kehidupannya. Betapa banyak keluarga yang berantakan kehidupannya gara-gara ulah perempuan yang tidak benar, yang tidak bertakwa. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah sangat besar. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bahwa lelaki yang mau meninggalkan maksiat dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berlaku kepada laki-laki. Sebaliknya juga, perempuan yang digoda oleh lelaki yang tampan, yang punya jabatan, yang kaya, yang cerdas, diajak untuk maksiat, berani menolak, sesungguhnya saya takut kepada Allah, maka juga mendapat keistimewaan yang sama, perlindungan yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat ihsan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi endingnya, kenapa Nabi Yusuf dikatakan sebagai ihsan tadi, yaitu ketika Nabi Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang dulu menyebabkan dia dilemparkan di sumur, diambil sebagai budak, dijual, ditipu, digoda oleh perempuan ini, masuk penjara, kemudian baru mendapat kedudukan. Nah, ternyata dalam keadaan yang susah, paceklik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat bendahara, sedangkan saudara-saudaranya datang untuk meminta bantuan bahan makanan. Ketika terjadi pertemuan itu, endingnya mereka bertanya, qala hal alimtum. Nabi Yusuf berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Ini surat Yusuf ayat 89. Apakah kalian tahu apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya Bunyamin ketika kalian masih jahil dahulu? Lalu mereka sadar, mereka tadinya enggak melihat, tidak menyadari bahwa yang dia ajak bicara adalah Nabi Yusuf. Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata,
apakah benar engkau itu Yusuf yang dulu kami lempar ke dalam sumur? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Benar, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Qad mannallahu alaina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya yang orang-orang yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu bagaimana? Orang sudah melukai dia, menyiksanya, mendoliminya, bahkan membalasnya dengan kebaikan. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Lalu mereka mengaku salah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan engkau daripada kami dengan karunia-Nya. Wa in kunna la khatiin. Sesungguhnya kami yang bersalah. Mengaku salah. Apa perkataan Nabi Yusuf? Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Qala la tasriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan. Enggak ada celaan. Enggak ada caci maki, enggak ada dendam, enggak ada penjara, enggak ada balasan. Qala la tasriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah Allah yang maha penyayang. Ucapan ini ditiru oleh Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, diintimidasi, dianiaya, didolimi, disakiti, dicaci maki, dilempari kotoran, bahkan mau dibunuh. Maka beliau hijrah ke Madinah. 8 tahun di Madinah menyusun kekuatan, bolak-balik perang. Tahun 8 Hijriah Fathu Mekah, Mekah takluk. Yang dulu mendolimi Nabi orangnya masih ada, yang dulu menyakiti Nabi masih ada. Ini yang Nabi Muhammad SAW ucapkan. Qala la tasriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang paling maha penyayang. Ini satu cerita. Nabi Yusuf alaihissalam ketika menghindari kemaksiatan gara-gara takut kepada Allah, alasannya takut kepada Allah, maka dapat pahala karunia yang sangat luar biasa. Tingkatannya tingkatan ihsan, tingkatan paling tinggi, mendapat perlindungan, naungan kelak di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis, orang yang meninggalkan, ini paling minimal, orang yang meninggalkan kemaksiatan, niat untuk maksiat enggak jadi dilakukan, itu dapat 1 pahala. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Ini hadis qudsi yang dia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, innallaha katabal hasanati wassayiat summa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya, merinci apa pahala kebaikan, apa pahala keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk berbuat baik dan tidak jadi melakukannya, maka sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala 1 kebaikan sempurna. Niat saja. Makanya kita menjelang Ramadan ini banyak-banyaklah berniat yang baik. Saya niat mau sholat tarawih jamaah, saya niat mau baca Al-Quran, saya niat mau sedekah,
Saya niat mau qiyamul lail, salat tahajud. Saya niat mau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak tercapai, Allah sudah mencatat. Niat saja sudah mencatat pahalanya satu kebaikan. Kemudian wa in hamma biha, kalau dia niat berbuat baik, fa'amilaha, maka dia melaksanakannya, katabahallahu asyara hasanatin ila sab'imi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. Sudah niat berbuat baik, tadi enggak jadi, itu sudah dapat pahala satu. Ini sudah niat baik, dilaksanakan, pahalanya berapa? Apakah satu? Tidak. Maka Allah mencatat pahalanya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, sampai yang tidak terbatas, yang sangat banyak. Dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan satu kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misla. Dan barang siapa yang berbuat buruk, tidaklah dibalas kecuali semisal, berarti tidak dilipat gandakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak diralimi. Ini 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Tapi kalau keburukan cuma satu saja, tidak dilipat gandakan. Surat Al-An'am ayat 160. Sampai 700 kali lipat tadi hadisnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir tanaman yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 butir, berarti 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas, Maha mengetahui, Maha luas karunia-Nya. 700, bahkan tidak terbatas. Kita bulan Ramadan diuji kesabaran. Pahala bagi orang yang sabar tidak ada batasnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan dapat kebaikan pula. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah ini luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala tidak ada batasnya, dengan pelipat ganda yang tidak ada batasnya. Itu kalau baik. Sekarang kalau buruk, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat berbuat buruk, tidak jadi melakukannya, maka di sisi Allah dicatat satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau dia berniat buruk lalu dilakukan kejahatannya, balasannya cuma satu saja, tidak dilipat gandakan. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya tadi tidak melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis disebutkan orang yang sudah saling bunuh membunuh,
al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami faham bahwa dia masuk neraka karena dia berdosa membunuh orang lain. Tapi bagaimana yang dibunuh kok bisa masuk neraka?" Nabi Muhammad SAW menceritakan, "Idza iltaqa al-muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau ada dua orang muslim berperang, semua sudah mengangkat pedang, yang dibunuh dan membunuh masuk neraka. Qalu ya Rasulullah qad arafna al-qatil fama balul maqtul. Kalau yang membunuh kami tahu ya Rasulullah, karena dia berbuat zalim, membunuh orang tidak bersalah, masuk neraka. Tapi bagaimana yang dibunuh kok masuk neraka? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia sudah berniat untuk membunuh saudaranya. Enggak bisa, enggak jadi. Kenapa? Karena kalah. Enggak jadinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jadinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah pahala sempurna. Itulah pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kalau kita runut, nah ini kan bertepatan menjelang Ramadan. Kita sudah selesai dari segala acara pesta demokrasi. Ya sudah, nggak usah diperpanjang. Kita lepaskan itu semua, kita niatkan membersihkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat, meninggalkan segala maksiat, segala bahkan perselisihan di antara saudara kita. Habis? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.